Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pertemuan yang pertama ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih tetap iman dan takwa. Ini merupakan nikmat yang terbesar yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita sampaikan selawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam sehingga bisa nyampe kepada kita semua. Alhamdulillah. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, perlu saya sampaikan bahwa pelajaran agama Islam itu sangat penting sekali bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan siap terjun ke dunia kerja. Itu perlu dibekali oleh nilai-nilai yang ada di dalam agama Islam. Karena kita di samping mencari rezeki di dunia ini perlu juga untuk menyebarkan, kita berdakwah kepada saudara-saudara kita, kemudian kepada teman-teman kita, bagaimana menyelesaikan masalah tentang agama kepada keluarga maupun kepada sahabat-sahabat kita. Baiklah, kita akan lanjutkan ke kuliah kita, yaitu mata kuliah agama Islam. Perlu saya perkenalkan bahwa nama saya Nasruddin SPDI MPD. Itu alamat Perumahan Lingkar Permai, Blok M nomor 2, Kelurahan Tanjung Karang, Kota Mataram. Di jadwal kode mata kuliah saya yaitu AGA ya. Ini kalau ada kode kuliah AGA itu hanya maksudnya agama Islam. Adapun kode dosen itu NAS. Kalau kita melihat di kontrak perkuliahan dan deskripsi mata kuliah, nama mata kuliah di sana adalah agama Islam, kodenya adalah AGA. Bobot SKS 2 SKS. Kalau di prodi TH dan SK, ini mata kuliah agama Islam itu muncul pada semester 1. Kalau di UPW itu di semester 2. Kemudian hari pertemuan, saya rencanakan untuk hari pertemuan untuk mata kuliah agama Islam itu 1 sampai 17 pertemuan. Kemudian pertemuan secara online. Adapun kriteria dan standar penilaian, ini sangat penting sekali dipahami ya. Karena di samping kita untuk mencari ilmu, untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, kita juga perlu ada nilai ya, nilai bagus. Ini. Kalau kita ingin nilai bagus, ini kita perlu pahami ya, kriteria dan standar penilaiannya ini. Yang pertama itu harian. Kalau saya membaca Al-Quran, nanti ada penjelasannya. Ini bobot dari harian ini adalah 20%. Kemudian yang kedua tugas mandiri atau tugas kelompok nanti 15%. Yang ketiga UTS, ulangan tengah semester 25%. Yang keempat ulangan akhir semester atau UAS. Itu bobotnya 40%.
Adapun penjelasan dari kriteria tadi, yang pertama itu harian ya. Ini sudah saya jelaskan, harian itu bobotnya 20%. Adapun bagian-bagian dari harian ini yang harus dipenuhi, yang pertama membaca Al-Quran atau ngaji ya. Nanti ngaji atau membaca Al-Quran ini boleh dengan telepon, boleh dengan video call, atau boleh datang ke rumah kalau ada kesempatan. Kemudian yang B, yaitu menghafal bacaan sholat. Ini nanti kalau ngajinya belum lancar misalnya, nilainya masih di bawah standar, nah nanti kita akan suruh dia untuk menghafal bacaan sholat. Atau kalau bisa datang ke rumah untuk praktik sholat. Yang C, yaitu keaktifan selama proses diskusi. Yang kedua, tugas kelompok 15%. Ini tugas kelompok. Yang pertama atau A, itu makalah ya. Mahasiswa nanti akan dibagi menjadi 10 kelompok. Nah, nanti anggotanya kurang lebih 3 ya. 3 orang per kelompok. Setiap kelompok itu diwajibkan untuk membuat makalah. Yang pertama. Yang kedua, selain makalah, nanti diwajibkan juga membuat slide atau PowerPoint presentasi ya. Setelah makalah dan slide, nah, kemudian akan didiskusikan dengan kelompok yang lain. Nanti di dalam kelompok tersebut nilainya akan bervariasi tergantung keaktifan seseorang itu selama mempertahankan makalahnya atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kelompok lain. Ini kriterianya akan saya lihat nanti bagaimana dia bobot jawabannya sesuai tidak dengan pertanyaan yang disampaikan oleh teman atau kelompok lain. Nah, ini akan dilihat. Kemudian keaktifan selama diskusi. Kemudian yang ketiga yaitu UTS. Ini bobotnya 25%. Ini bisa berupa tes tulis nanti. Itu essay. Atau bisa nanti berupa pilihan ganda. Ya tergantung dosennya nanti. Kalau essay itu biasanya 5-10 soal pertanyaan. Ini 10 nomor ya. Sama dengan UAS juga. Ini bobotnya 40%. Ini paling banyak bobotnya. UAS ini. Sama juga nanti tergantung dosennya. Nanti bisa berupa essay 5-10 nomor atau pilihan ganda. Kemudian selanjutnya yaitu tujuan mata kuliah. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki kompetensi ya. Kompetensi yaitu pertama, kemampuan memahami pokok-pokok ajaran agama Islam. Ini. Mahasiswa harus dibekali dengan pokok-pokok ajaran agama Islam. Yang kedua, kemampuan menerapkan ajaran Islam sebagai sumber nilai dan landasan berpikir serta berperilaku dalam ilmu dan profesi yang digeluti. Ini maksudnya adalah nilai dalam kehidupan sehari-hari itu jangan sampai keluar ya dari sumber ajaran Islam atau nilai-nilai ajaran Islam. Ini cara berpikir kita, kemudian cara berperilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari harus sesuai dengan ajaran agama Islam. Terutama nanti karena kita ini adalah berbasis pariwisata ya. Berbasis pariwisata, itu banyak kita terjun di dunia pariwisata. Ini sudah pasti ya. Sudah pasti kita banyak bergaul dengan turis, kemudian banyak bergaul dengan orang-orang yang non-Islam, yang secara kacamata Islam, mereka itu, kalau kacamata Islam, mereka itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Karena mereka banyak yang non-Islam misalnya, banyak yang dari luar negeri. Nah, oleh sebab itu kita harus punya ilmu ya. Walaupun kita bergaul dengan mereka yang banyak dari luar negeri atau
banyak yang non-Islam, kita tetap sesuai nilai-nilai, perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Jangan sampai kita tergerus dibawa oleh budaya-budaya yang mereka bawa dari luar negeri. Nah, itu yang salah. Kemudian yang ketiga, yaitu kemampuan menyelesaikan masalah-masalah keagamaan dasar dalam kehidupan sehari-hari. Ini masalah-masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Contoh kecil ini. Misalnya ketika kita memasak, kemudian hotel tersebut itu juga memasak misalnya daging babi atau daging anjing misalnya. Atau misalnya ada bahan-bahan yang mengandung lemak anjing atau babi. Itu artinya secara ilmu fikih dalam bab taharah itu termasuk di dalam najis mughalazah. Najis mughalazah artinya najis besar. Yang cara mencuci, mensucikan apa yang sudah tersentuh atau kena dengan najis mughalazah itu harus dicuci dengan 7 kali. Salah satunya dengan debu. Itu baik di awal maupun di akhir atau di tengah, mana-mana nanti. Yang penting itu harus dicuci dengan 7 kali. Salah satunya dengan debu. Kita lanjutkan secara khusus. Tujuan dari mata kuliah agama ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan atau memahami tentang manusia, agama, dan Islam. Kemudian selanjutnya memahami tentang keimanan dan ketakwaan. Memahami sumber-sumber hukum Islam. Memahami tentang taharah atau cara bersuci. Memahami tentang sholat. Kemudian memahami tentang puasa. Bisa membedakan makanan dan minuman yang halal dan haram di dalam agama Islam. Kemudian bagaimana konsep toleransi dalam Islam. Konsep wisata halal. Konsep kerja keras dan adab bekerja di dalam agama Islam. Kemudian selanjutnya yaitu konsep berkomunikasi dengan santun. Perspektif Islam. Kemudian konsep jihad dan terorisme. Ini yang penting saya sampaikan. Jangan sampai kita nanti ikut-ikutan karena kita diiming-imingin oleh kata-kata jihad, kita ikut-ikut. Nah, ini harus kita bedakan mana jihad dan mana terorisme. Kadang-kadang jihad dan terorisme itu disamarkan, itu dicampur aduk. Nah, oleh sebab itu saya akan menyampaikan perkuliahan nanti tentang jihad dan terorisme. Apa beda jihad dan terorisme? Apa syarat-syarat jihad dan apa itu terorisme? Kemudian yang terakhir yaitu konsep membentuk pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Karena sudah barang pasti setelah kalian selesai dari kuliah, kemudian terjun di dunia kerja, pasti ingin membentuk sebuah keluarga. Ini yang paling penting. Ini bagaimana cara membentuk pernikahan sakinah mawaddah warahmah. Kemudian selanjutnya itu pendekatan pembelajaran. Yang pertama metode. Nanti akan ada presentasi presentasi acak atau misalnya sesuai dengan urutan boleh juga. Kemudian tanya jawab, pemecahan masalah dan lain-lain. Kemudian tugas makalah mandiri, makalah kelompok, membaca Al-Quran dan lain-lain. Media yang akan kita pakai yaitu internet, PowerPoint, sistem AIS dan lain-lain. Dan juga nanti kita akan menggunakan YouTube Nah, ini nanti akan ada channel YouTube namanya Nasruddin Poltekpar. Nah, silakan buka di sana dan subscribe ingat subscribe channel Nasruddin Poltekpar.